Pemirsa, warga Kota Tanjung Karang, Bandar Lampung dihebohkan dengan kasus perselingkuhan oknum sipir rutan Bandar Lampung. Ia tertangkap basah tengah bersama kekasihnya dan diadukan ke polisi oleh istrinya. Ada oknum sipir wai selingkuh. Dalam rekaman video yang viral di media sosial ini, oknum sipir lapas Bandar Lampung tertangkap basah tengah berduaan dengan wanita yang diduga selingkuhannya di dalam mobil. Oknum sipir dan wanita yang diduga kekasihnya ini berusaha menghindar dan mengelak. Bahkan, sang wanita memilih melarikan diri. Tak terima dengan perilaku suaminya, istri oknum sipir melaporkan kasus ini kepada polisi. Terungkap, perilaku selingkuh ini tak hanya sekali terjadi, namun sudah berulang. Bahkan, oknum sipir pernah dilaporkan sang istri ke polisi akibat kasus KDRT. Ini sudah berulang kali, Pak. Ini benar-benar berulang kali suami saya melakukan kekejaman terhadap saya dan anak saya, Pak. Sudah situ dia melantarkan kami dan anak-anak, Pak. Kami tidak dikasih nafkah, Pak. Beberapa kali, Pak, kami disakiti. Bahkan dari anak saya, Epran yang pertama, Pak. Dari saya hamil, saya digebukin, Pak. Bahkan anak saya, Epran baru lahir, mata saya hampir buta, Pak, sama dia. Kasus ini kini ditangani oleh polisi. Sementara pihak rutan tempat oknum sipir bertugas memilih mendalami kasus dan menolak berkomentar. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Gelapkan uang jemaah senilai 1,4 miliar rupiah. Seorang kepala cabang travel umroh di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Ada 73 calon jemaah yang tertipu. Polisi menangkap pelaku penggelapan uang jemaah umroh yang mencapai 1,4 miliar rupiah. Penangkapan berawal dari laporan jemaah umroh yang gagal berangkat sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Dari hasil penyelidikan dan laporan korban, polisi menyebut ada 73 calon jemaah yang telah menyetorkan uang kepada pelaku. Masing-masing jemaah menyetorkan 40 juta rupiah untuk berangkat umroh. Namun pelaku tak pernah menyetorkan uang jemaah ke kantor travel tempatnya bekerja dan selalu beralasan kuota umroh terbatas sehingga belum bisa memberangkatkan jemaah. Sebenarnya saya tunggu 3 orang nasabah yang memang harus berangkat umroh, tapi belum ada kejelasan keberangkatannya karena dia alasan dipending, dan masing-masing peserta yang akan niat umroh itu sudah menyetorkan uang kurang lebih 40 juta per orang. Jadi kalau di total 1,4 lah ya. Kini pelaku ditahan di Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang lansia warga Jakarta Utara harus menelan kekecewaan karena tahun ini kembali gagal berangkat ke Tanah Suci. Jemaah haji lansia khawatir seiring bertambahnya usia tak akan sanggup menjalankan ibadah haji. Saya takut nggak sampai umur saya. Sedih bercampur air mata. Inilah ekspresi kekecewaan Mukrimah, seorang wanita lansia berusia 62 tahun warga Jalan Tiang Bendera, Jakarta Utara. Penantian panjangnya selama 11 tahun untuk menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah kembali pupus setelah pemerintah mengumumkan tidak membuka keberangkatan haji pada tahun ini. Sejumlah persiapan yang telah dilakukannya sejak 3 bulan lalu pun sia-sia. Mukrimah mengaku telah memasuki tahun ke-11 menunggu jatah berangkat haji melalui Biro Perjalanan Haji Elver yang berlokasi di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Sayang, keputusan mendadak dari pemerintah membuat harapannya kandas seketika. Usia yang tak lagi muda bahkan membuatnya sangat khawatir akan dipanggil Sang Pencipta sebelum sempat menunaikan ibadah haji. Saya sih
Kalau saya sendiri pribadi sih kepengen berangkat tahun ini, Pak. Saya soalnya udah lama daftar, udah 10 tahun. Ini udah diundur jadi 10 tahun, kalau diundur lagi 11 tahun. Sedangkan usia saya kan udah makin tua gitu ya. Saya sebenarnya kepengen banget berangkat sekarang gitu. Keinginan saya besar kepengen berangkat sekarang. Pihak travel perjalanan haji menyayangkan keputusan pemerintah yang sangat mendadak hingga memberikan pukulan keras bagi para calon jemaah. Kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama, ini yang saya lihat kurang komunikasi dengan pihak Haji Saudi Arabia. Bahwa di sini pemerintah Indonesia hanya menunggu undangan. Berarti kan tidak ada komunikasi dari pihak Kementerian Haji Indonesia dengan